Yang pertama, telapak tangan dalam keadaan terbuka menghadap kepada Al-Qiblah. Apa yang kita tahu daripada sunnah takbiratul ihram dilakukan adalah terbuka menghadap kepada Al-Qiblah, sejajar dengan cuping telinga, dalam berada di atas bahu, dan sebut bersamaan dengan memanjangkan sebutan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga bermula daripada atas. Allahu Akbar. Terdapat beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang kaifiyah salat meletakkan tangan itu. Satu riwayat mengatakan adalah di atas pusar, di bawah dada. Riwayat yang lain mengatakan di bawah pusar. Posisi tangan adalah seperti mana saya jelaskan dan berada di antara pusar di bawah dada ataupun di bawah pusar. Dalam riwayat yang lain dikatakan juga adalah tepat kepada dada dan dilekatkan ke dalam dada. Tapi yang menjadi pegangan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah antara di atas pusar dan juga di bawah dada. Demi apa yang patut kita gunakan mata ini, tengok kepada apa? Kalau kita salat di Kaabah, di Masjidil Haram, maka kalau kita nampak kepada Al-Kaabah, mata kita melihat kepada Al-Kaabah dengan penuh mentakzimkan kepada Al-Kaabah. Tetapi bila mana salat di tempat yang kita tidak nampak kepada Al-Kaabah, tempat kita sujud, itulah mata melihat ke tempat sujud. Posisi tangan ketika ruku adalah tepat di atas lutut dan jari-jari lurus ke bawah. Kalau diangkat dia menghadap kepada Al-Qiblah. Ini baru posisi telapak tangan ketika ruku. Yang kedua adalah posisi badan kita ketika ruku dengan leher kita adalah sejajar. Yakni kalau kita berada dalam keadaan ruku' adalah berada dalam keadaan kalau diletakkan sesuatu di atas belakang kita, maka tidak akan jatuh sesuatu itu karena badan kita adalah datar dan rata. Yakni seperti ini. Posisi kaki ketika berdiri itu, baik dalam keadaan berdiri ataupun ruku', tidaklah terlalu lebar, tidaklah rapat seperti ini. Tidaklah dia sederhana, yang agaknya kalau diukur dengan satu jengkal itu adalah sudah mencukupi seperti ini. Bangkit daripada ruku' dengan sebutan Sami Allahu liman hamidah, bersamaan juga sebutan Sami Allahu liman hamidah bersama dengan gerakan dan tangan sampai kepada atas Sami Allahu liman hamidah. Tangan disunahkan turun ke bawah. Posisi sujud seseorang bila mana sujud adalah jari-jari atau batin daripada jari-jari itu adalah menghadap kepada Al-Qiblah. Yakni karena kaki bukan berdiri seperti ini sahaja, tetapi ditekan sehingga jari-jari kaki itu menghadap kepada Al-Qiblah. Bila mana mampu keseluruhan jari-jari sampai kepada jari kelingking adalah afdal. Tapi kalau tidak, walaupun sudah satu jari, itu sudah memadai untuk mendapatkan sahnya as-sujud bila mana batin daripada jari-jari kaki ini adalah menyentuh kepada tanah. Posisi tangan bila mana sujud adalah berada di tanah menghadap kepada Al-Qiblah, sejajar dengan jatuhnya atau sejajar dengan bahu kita. yakni seperti ini dan juga seperti ini. Posisi tangan menghadap kepada Al-Qiblah. Kalau ada sesuatu yang jatuh daripada bahu kita, akan jatuh kepada tangan kita. Hukum hidung menyentuh kepada tanah adalah perkara yang sunnah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini posisi sujud. Jari-jari menghadap kiblat dan kaki berdiri seperti ini. Tangan menghadap kiblat, dahi menyentuh kepada tanah, tak boleh ada penghalang kepada dahi. Baik itu imamah, songkok, serban adalah tak boleh menjadi penghalang, kecuali serban itu diletakkan sebagai sejadah, maka adalah diperbolehkan.
Posisi yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud, ataupun duduk tahiyat awal, ataupun duduk tahiyat akhir. Duduk di dalam salat ada dua jenis duduk. Yang pertama adalah jalsatul iftirash, yakni posisi seperti ini, yakni bahagian belakang kita duduk di atas telapak kaki bahagian kiri, sementara kaki kanan dan jari-jarinya tetap menghadap kepada al-qiblah seperti ini. Duduk seperti ini disunnahkan pada tahiyat awal, pada duduk di antara dua sujud, dan juga duduk istirahat. Dalam 3 kaifiyah atau setiap duduk yang tidak ada salam setelahnya, maka disunnahkan duduk iftirash seperti ini. Apakah iftirash? Duduk di atas telapak kaki kiri, sementara kaki kanan berdiri tegak. Adapun duduk yang kedua namanya duduk tawarruk, yaitu duduk pada saat seseorang setelah duduk itu akan salam. Maka posisinya berbeza. Kaki kiri masuk ke dalam, dan kita duduk terus menyentuh kepada tanah, sementara posisi kaki kanan adalah tetap seperti ini, jari-jari menghadap kepada al-qiblah. Tidak seperti ini, ataupun tidak pun seperti ini. Duduk seperti ini juga tidak termasuk daripada yang disunnahkan di dalam as-salah, yang kalau seseorang duduk seperti ini, bukanlah dikatakan salatnya itu terbatal, akan tetapi tidak melakukan sunnah di dalam as-salah. Dalam tahiyat akhir adalah duduk dalam keadaan jari kaki kanan menghadap kiblah, kaki kiri masuk dalam, dan juga bahagian belakang ini duduk menyentuh kepada tanah. Posisi tangan ketika berada dalam keadaan at-tahiyyat, cara yang digalakkan atau disunnahkan dalam mazhab al-Imam Syafi'i adalah bila mana seseorang itu ingin mengangkat ataupun at-tahiyyat, katalah tahiyat awal atau tahiyat akhir, posisi telapak tangan kiri berada tepat pada lutut, telapak tangan tepat juga berada pada lutut, 3 jari daripada tangan kanan digenggamkan, kecuali ibu jari dan juga jari telunjuk yang berada dalam posisi seperti ini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Bila mana sebut illallah, barulah tangan atau jari-jari telunjuk ini diangkat, dan jari atau ibu jari berada di dalam 2 keadaan. Boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari telunjuk di bawah, ataupun boleh seperti ini, yakni menyentuh kepada jari yang tengah. Posisi ibu jari boleh menyentuh jari tengah, atau posisi ibu jari boleh menyentuh kepada jari telunjuk. Ini posisi kepada ibu jari. Adapun jari telunjuk berada dalam keadaan diangkat, tidak terlalu diangkat seperti begini, ataupun tidak lurus tetapi menunduk ke bawah sedikit. Asyhadu an la ilaha illallah, atau begini atau begini. 2 kaifiyah ini adalah ada di dalam cara melakukan at-tahiyyat. Bila mana selesai daripada at-tahiyyat, fil alamin innaka hamidum majid, disunnahkan seseorang tidak terus salam, tapi membagi ruang sedikit. Fil alamin innaka hamidum majid. Bila mana nak mengucap assalam, assalamualaikum warahmatullah, yakni setelah sebutan kum baru menoleh ke kanan, dan setelah sebutan kum baru menoleh ke kiri.